Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan lil alamin, hamdan syakirin. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore, Masya Allah. Saya melihat wajah-wajah yang sangat bersemangat ini. Semangat untuk Idul Adha besok. Betul. Kenapa gitu, Matun? Pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semua, kepada Aspa, kepada Jaki, kepada Ali, Syahdan, dan juga Pipan sudah hadir. Oke, teman-teman semua, tidak semua orang bisa mempunyai waktu untuk hadir di tempat ini. Jadi saya rasa teman-teman semua adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang diberikan waktu oleh Allah untuk bisa hadir di dalam kesempatan ini. Dan ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri karena tidak semua orang memiliki waktu, dan teman-teman adalah orang-orang yang terpilih dan juga bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sebuah tema, sebuah isu, bukan isu sih, sebuah tema ya, terkait dengan pengantar psikologi Islam. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, saya ingin membicarakan kenapa saya mengangkat tema ini. Kenapa saya mengangkat tema ini, teman-teman? Karena kita sebagai anggota klasik, ataupun bagi teman-teman yang sedang mempelajari klasik, kelompok akademi Islam psikologi kontemporer, perlu untuk mengetahui bahwa perkembangan psikologi pada saat ini itu sangat didasari oleh negara Barat, ya, yang mana negara Barat itu berbeda sekali dengan negara Islam. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang Muslim, sebagai anak UIN, nah kita harus mempelajari psikologi yang bernafaskan Islam. Agar apa? Agar itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, supaya untuk mencapai kesejahteraan sejati gitu. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang pertama. Adapun timeline di sini yang akan saya jelaskan diantaranya adalah 1. Sejarah psikologi Islam, 2. Pengertian psikologi Islam, 3. Ruang lingkup, 4. Fase perkembangan, dan 5 adalah metodologi. Pertama kita akan mempelajari dulu sejarah daripada psikologi kontemporer dan juga psikologi Islam. Oke, teman-teman, saya mau nanya dulu nih, apa yang teman-teman tahu tentang psikologi? Ali. Psikologi itu apa, Ali? Meramal. Terus ilmu yang mempelajari tentang sikap dan perilaku manusia. Sikap dan perilaku, oke, benar. Menurut Aspa apa psikologi, Aspa? Yang mempelajari tentang kesehatan mental. Kesehatan mental, betul. Jaki? Mempelajari mengenai kepribadian dan sikap. Tentang kepribadian, sikap, dan sebagainya. Betul. Apa yang teman-teman sampaikan tadi itu adalah bagian dan juga kajian yang didalami oleh psikologi. Nah, di sini kita akan kembali ke masa dahulu, masa di mana perkembangan psikologi itu ada. Jadi teman-teman, pertama ada perkembangan pada periode spekulatif. Pada zaman dahulu, perkembangan tentang psikologi itu sudah ada, ya, tepatnya ketika zaman Yunani kuno. Tetapi perkembangan pada zaman Yunani kuno itu belum sesempit sekarang. Kalau sekarang kan psikologi kan sudah dibatasi, ya, sudah menjadi ilmu pengetahuan dengan ada metodologi dan sebagainya. Kalau zaman dahulu pembahasan tentang psikologi itu masih yang berkaitan tentang filosofis, seperti eksistensi jiwa itu apa, kemudian filosofi seperti apa. Bahkan Empedokles ataupun Aristoteles, ya, pernah mengatakan bahwa jiwa itu apa sih, hakikat jiwa itu bagaimana, dan apakah jiwa itu adalah sesuatu yang menggerakkan dan sebagainya. Jadi pembahasan mengenai jiwa itu masih sangat umum gitu, tetapi sudah ada, yaitu sejak zaman Yunani kuno. Itu dinamakan dengan periode spekulatif, teman-teman. Jadi masih berbasis spekulatif. Nah, tahun pun berlalu gitu ya. Masa demi masa terlewati sampai akhirnya masuk ke dalam abad ke-18. Ya, di mana perkembangan ilmu pengetahuan sudah bergeser dari Islam ke barat. Ya, 1800-an ya, sudah mulai. Nah, pada zaman itu dinamakan dengan periode pemisahan dari filsafat. Jadi ada upaya dari ilmuwan psikologi barat untuk memisahkan antara perkembangan filsafat dan juga psikologi gitu. Nah, gimana sih metodologinya pada saat itu? Nah, itulah yang kita kenal dan yang kita pelajari pada saat di semester 2, yaitu terkait dengan pembuatan laboratorium pertama di Leipzig.
Ya, oleh siapa tuh Syahdan? Oleh Siapa lagi? siapa? Saya juga lupa. Apa sih? Oh, Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt. Tahun berapa? Ada yang tahu nggak? 1878 kan saya? 998 apa ya? 35. 35 ya? Jadi si Wooden itu pengen misahin antara psikologi dan juga psikologi dan juga filsafat dengan cara membuat metodologi penelitian atau metodologi yang sesuai dengan keilmuan pada saat itu. Nah, sehingga pembahasan tentang psikologi akhirnya dipersempit kembali. Yang tadinya ngomongin tentang eksistensi, jiwa, sebagainya, akhirnya ngomongin tentang kesadaran, perhatian dan juga ingatan. Oke? Sampai situ paham teman-teman? Oke. Nah, dari periode pemisahan filsafat itu akhirnya next ke periode empiris dan eksperimental. Nah, di periode ini metodologi barat yang kita kenal dengan rasional, objektif, empiris, metodologis dan sebagainya itu mulai dikembangkan oleh barat. Jadi barat itu mulai mengkukuhkan sebuah metodologi untuk bisa menjadikan ilmu itu bisa divalidin gitu ya. Caranya apa? Satu, harus empiris, harus berbasis penelitian. Dua, berbasis apa? Berbasis rasional, harus masuk logika. Sehingga pembahasan psikologi di masa itu mulai mempelajari hal-hal yang bisa diukur. Nah, makanya pada saat itu mulailah ada aliran behavioristik, psikoanalisis, humanistik dan sebagainya, yang mana semua itu bisa dilihat atau diukur. Nah, dari situlah akhirnya pembahasan psikologi mulailah dipatenkan menjadi yang kita kenal tadi yang Ali bilang, yaitu ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan aktivitas mental dan juga perilaku. Karena aktivitas mental perilaku itu sesuatu yang bisa terlihat gitu. Kemudian dua, kita akan belajar tentang psikologi Islam teman-teman, perkembangan psikologi Islam. Nah, hampir sama seperti perkembangan psikologi kontemporer tadi, cuman psikologi Islam ini lebih khusus ke Islam gitu. Nah, bagaimana sih perkembangannya psikologi Islam? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke, saya. Jadi teman-teman, ceritanya gini. Sejak zaman Nabi, dari abad 1 sampai abad ke-7 Hijriah, itu pembahasan tentang jiwa itu sudah ada, ya. Pembahasan tentang jiwa, pembahasan tentang eksistensi jiwa dan sebagainya sudah ada. Siapa aja tokohnya? Contohnya Al-Ghazali, kemudian Ibnu Sina dan sebagainya. Nah, itu adalah perkembangan pada periode klasik. Jadi masa-masa sebelum abad ke-7 itu namanya periode klasik. Kemudian setelah abad ke-7 sampai abad ke-14 ataupun berapa gitu saya lupa. Nah, pembahasan tentang psikologi mulai diadopsi atau mulai digabungkan dengan pembahasan dari barat gitu ya. Dimulai dari dinasti Abbasiyah. Nah, kan dinasti Abbasiyah kan di mana puncak ilmu pengetahuan Islam kan sudah tinggi ya. Dan sebagainya. Nah, pada saat itu mulailah buku-buku dari barat, buku-buku dari Yunani dan lain sebagainya itu mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan mulai digabungkan dengan pembahasan psikologi yang berupa keislaman, nafas-nafas keislaman seperti itu. Oke, sampai sini paham teman-teman? Klasik. Oke. Setelah periode klasik berakhir, kita beralih ke periode modern. Apa itu periode modern teman-teman? Periode di mana perkembangan psikologi sudah hampir sama seperti perkembangan yang tadi ini, yang periode empiris dan eksperimental. Nah, jadi teman-teman, sekitar tahun 1950-an ya, para ilmuwan psikologi, tepatnya di Amerika Serikat, itu mulai merasa aneh, mulai merasa ada sesuatu yang kita harus lakukan nih terhadap psikologi barat. Karena psikologi barat itu kan tadi satu sekuler ya, kemudian hanya berbasis pada sesuatu yang nampak saja, kulitnya saja, dan juga dimensi dalam spiritual itu tidak dikulik oleh mereka, sehingga ilmu psikologi Islam merasa bahwa ada sesuatu yang harus kita ubah nih gitu, sesuatu yang harus sama dengan apa yang kita yakini sebagai umat Islam, seperti itu. Akhirnya para ilmuwan psikologi pada saat itu mulailah
mengadakan simposium ataupun pertemuan-pertemuan rapat untuk membahas berdirinya psikologi Islam, ya. Sampai akhirnya sekitar tahun 1983-an di Riyadh, Arab Saudi dilaksanakanlah simposium pertama di Selko Universitasnya. Di situ didirikanlah pengukuhan untuk psikologi, gitu, psikologi Islam. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia juga ada institusi ataupun lembaga-lembaga yang berusaha untuk mengembangkan psikologi Islam. Di antaranya ada apa? Ada kalau di tingkat mahasiswa kita mengenal IMAMUPSI, Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi ya teh ya. Kemudian di tingkat alumni ataupun tingkat dosen itu ada juga namanya API, Asosiasi Psikologi Indonesia, yang kemarin ketuanya siapa ya, Dan? Pak Agus ya, Pak Agus Rahman. Itu sebuah kebanggaan banget buat kita karena itu salah satu dari dosen kita, teman-teman. Tapi API itu masih di bawah HIMSI juga, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu contoh daripada institusi atau lembaga yang berusaha untuk menyebarkan psikologi Islam. Termasuk kita ini, Klasik, kelompok akademi psikologi Islam kontemporer di UIN Bandung. Gitu. Next. Nah, kenapa sih harus ada psikologi Islam, teman-teman? Nah, ada yang tahu nggak kenapa kita harus belajar ataupun mengembangkan psikologi Islam itu? Ada yang ingin berpendapat, teman-teman? Jadi Arifah deh, sok. Karena kenapa harus ada psikologi Islam? Karena apa ya, kalau menurut Arifah, yang pertama karena emang hakikat jiwa atau manusia itu emang seutuhnya itu apa ya, dari Allah gitu ya, menurut kepercayaan kita. Jadi menurut kita mungkin harus dikembangkan juga, karena kan psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia kan, gitu sih. Benar. Ada lagi yang berpendapat, teman-teman? Ada tahu ada. Oh, tidak sedan ingin Karena kegelisahan tadi. Oh, kegelisahan tadi. Kegelisahan. Boleh masuk akal. Teteh ingin berpendapat, Teteh? Tidak. Oke. Jadi itu ya, teman-teman, apa yang teman-teman sampaikan tadi itu benar. Dan juga itu menjadi salah satu daripada bahasan kenapa harus ada psikologi Islam di Indonesia. Nah, adapun yang saya kutip dari buku Psikologi Kepribadian dari Prof. Munjib, setidaknya ada tiga hal kenapa kita harus mengembangkan psikologi Islam. Yang pertama adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa pembahasan tentang psikologi, pembahasan tentang jiwa di daerah di barat itu sudah mengalami pergeseran. Dari apa yang seharusnya membahas tentang jiwa secara utuh, itu mulai bergeser kepada sesuatu yang hanya bisa diamati saja, sesuatu yang terlihat dari cangkang luarnya saja. Contoh, misalkan behavioristik, stimulus respon. Dan juga untuk eksperimentalnya mereka menggunakan hewan-hewan, yang mana hewan-hewan itu tidak berbeda dengan manusia gitu kan ya. Jadi ada perpindahan ataupun pergeseran makna di dalam pembahasan psikologi di barat. Oleh karena itu perlu diadakannya ataupun dikembangkannya psikologi Islam. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah ketidakpuasan akan teori-teori psikologi kontemporer. Benar, sama seperti tadi, ketidakpuasan ya, ketidakrancuan, rasa yang belum puas gitu dengan aliran-aliran yang sedang dikembangkan ataupun yang sudah dikembangkan oleh para pendahulu kita. Contohnya misalkan kita ngomongin tentang psikoanalisis gitu kan ya. Psikoanalisis itu kan terlalu fokus pada libido manusia, trauma, masa lalu, seksual dan sebagainya. Yang mana itu tidak mengindahkan ataupun tidak terlalu memperhatikan bahwa sejatinya manusia itu suci loh, fitrahnya manusia itu suci gitu. Dan tidak bisa dicap begitu saja gitu. Kemudian humanistik. Apa itu humanistik, Sadan? Menganggap manusia itu unik, jadi diberikan kebebasan gitu. Betul. Humanistik itu sama seperti saya bilang bahwa manusia diberikan kekuatan, diberikan kebebasan untuk melakukan segala hal, jadi tidak terikat gitu. Nah, kritiknya adalah kalau di aliran psikologi humanistik
kita tuh terlalu optimis dan seakan-akan manusia tuh bisa segalanya gitu. Jadi itu tidak mengindahkan ataupun tidak bergantung pada Allah yang sebenarnya Allah itu adalah Tuhan kita. Gitu. Jadi itu adalah beberapa kritik terkait dengan ketidakpuasan akan teori-teori kontemporer. Yang ketiga adalah kenapa sih kita harus belajar psikologi Islam? Karena latar belakang kebudayaan dan karakteristik masyarakat itu dianggap penting untuk mempelajari psikologi. Gini teman-teman kemarin udah belajar psikologi budaya bukan? Oke. Perkembangan budaya di sebuah tempat itu berbeda dengan perkembangan budaya di tempat lain. Gitu. Begitupun dengan psikologi. Psikologi yang dibangun di Barat itu dibangun dan juga dibesarkan atas nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Oke? Masyarakat Barat gimana sih teman-teman? Masyarakat Barat tuh individualistik, kemudian apalagi bebas, tidak punya Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ada pandangan dari para psikolog Muslim, salah satunya adalah orang-orang yang tadi yang pada zaman modern di pembahasan psikologi Islam tadi, yang mengadakan simposium itu, mereka merasa bahwa jikalau psikologi ini diterapkan di Indonesia, maka akan mengalami kontradiksi. Karena apa? Perbedaan budaya, gitu kan ya. Karena nilai-nilai yang kita anut di Indonesia adalah nilai-nilai yang ketimuran, gitu. Kayak misalkan homogen, kemudian keislaman, bercorak timur, Islam dan lain sebagainya. Maka latar belakang itulah yang menyebabkan perlunya untuk diadakan psikologi Islam. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dari sini paham? Oke. Next. Nah, apa itu psikologi Islam? Nah, psikologi Islam itu ini ada banyak kata-kata ya ataupun banyak definisi dari para ahli. Di antaranya dari Mujib dan Muzakir tahun 2002 mendefinisikan bahwa psikologi Islam itu adalah kajian Islam yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia agar secara sadar dia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapat kebahagiaan hidup di dunia akhirat. Gampangnya teman-teman, psikologi Islam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang proses mental dan juga perilaku, tetapi berdasarkan nilai-nilai atau asas keislaman, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dari bagian tadi, dari definisi-definisi tadi itu dapat direduksi kembali menjadi beberapa poin yang saya kutip di sini. Yang pertama adalah psikologi Islam itu adalah bagian dari kajian keilmuan Islam seperti ekonomi, politik dan lain sebagainya. Makanya apa? Jadi psikologi Islam itu sama seperti mazhab-mazhab yang lain, sama seperti teori-teori yang itu tuh memiliki metodologi khusus gitu. Jadi pembahasan tentang psikologi Islam itu dijadikan sebuah disiplin ilmu, ya. Aduh, bahasa saya terlalu tinggi ya. Jadi dia itu tuh memiliki kedudukan yang sama seperti mazhab psikoanalisis, seperti mazhab behavioristik dan lain sebagainya. Nah, kemudian psikologi Islam itu tidak hanya mempelajari tentang perilaku jiwa saja teman-teman. Tidak hanya mempelajari tentang metodologi saja di dalam Islam, tetapi juga membahas tentang aspek yang lebih tinggi, aspek yang namanya aksentuantis gitu. Akses yang dia itu tidak hanya terkait dengan apa yang bisa terlihat, apa yang dirasakan dan bagaimana untuk mendapatkannya, tetapi juga untuk apa sih sebenarnya gitu psikologi Islam itu. Apa sih tujuan utamanya, sehingga itu akan berkorelasi dengan nilai-nilai Islam gitu, yang mana sesuai dengan apa yang menjadi tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini gitu. Next. Kemudian adalah ruang lingkup. Oke, ruang lingkup. Apa yang disebut dengan ruang lingkup, teman-teman? Ruang lingkup itu adalah apa saja sih yang menjadi bahasannya, seberapa luas cakupannya gitu tentang psikologi Islam ini. Nah, kalau misalkan di Barat teman-teman,
ruang lingkup daripada psikologi yang dipelajari di Barat itu hanya membicarakan tentang intelektual, kemampuan intelektual untuk menemukan dan mengungkapkan asas-asas kejiwaan. Jadi secara rasional, kemudian secara empiris dan sebagainya. Tetapi kalau Islam ini menggabungkan keduanya, tidak hanya dengan akal, tidak hanya membahas tentang akal saja, dan juga fisiologi dan sebagainya, tetapi juga membahas tentang keimanan juga. Jadi aspek luarnya dan juga aspek dimensi dalamnya, spiritualitasnya dibahas di situ. Nah, kemudian kalau misalkan psikologi dari Barat terbatas pada 3 dimensi, teman-teman, yaitu dimensi fisik biologi, fisik anatomi kita, fisiologi, biologi, kemudian dimensi kejiwaan dan sosiokultural. Tetapi kalau di dalam psikologi Islam, dimensinya tuh ada tambahan ya teman-teman, tidak hanya mempelajari hal itu, tapi ada kerohanian, spiritual, dan lain-lain. Pokoknya berkaitan dengan dimensi spiritual atau keislaman, gitu teman-teman. Oh ya, oke. Mungkin cukup sekian teman-teman apa yang saya sampaikan. Mungkin sekarang saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Jaki sebagai pemantik pada sore kali ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, kan karena ini tuh temanya diskusi ya. Jadi kenapa dinamakan pemantik ya sebelumnya? Pemantik itu tugasnya untuk memantik, untuk menyalakan api di antara korek api yang sedang padam. Kan api nggak padam, koreknya kan, korek api yang sedang padam. Makanya saya harap gitu dari teman-teman semua, jadi ada juga pendapat lain gitu. Kalau misalkan Ari gak setuju aku misalkan, nah, boleh nanti disampaikan, karena ini sifatnya tuh diskusi gitu. Jadi sebenarnya pemateri tuh kita semua, tapi pemantiknya untuk saat ini Muzaki gitu, untuk mengawali pemantikan. Baik, ada yang tanyakan sebelumnya? Ada yang ditanyakan? Mangga Ali. Bukan, dia bertanya dan validasi. Gak. Kita sama-sama tahu psikologi Islam itu dianggap anak haram. Ya, pernah dengar psikologi? Belum dengar. Gimana tuh? Psikologi Islam. Ya. Jadi dalam EPA sendiri itu untuk psikologi Islam itu tidak dianggap. EPA. Oke. Tadi yang Zaki sebutkan berarti psikologi itu udah di dalam lembaga itu, saya udah masuk ke lembaga itu apa? Pertanyaannya tadi Atau berdiri sendiri? psikologi Islam. Ya, psikologi itu berdiri sendiri atau ikut ke barat? Yang mananya tadi ini ya? Oh, kalau ini sudah menggunakan metodologi Islam kali. Berarti udah berdiri sendiri. Sudah berdiri di sini. Itu validasi. Berarti psikologi Islam udah mampu berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan EPS. Salah satu cabang dari psikologi yaitu adalah psikologi Islam. Salah satu cabang dari psikologi Islam. Kalau asosiasi psikologinya ada. Kalau yang tadi yang aku sampaikan ini lembaga-lembaga yang kebetulan ataupun yang merintis gitu ya tentang pengembangan psikologi Islam gitu. Ya, secara tidak langsung lah di entah lalu juga kan psikologi barat itu kan lebih ke apa ya, kalau misalnya di akal orang-orang kayak orang-orang Islam kan nggak masuk akal gitu. Mereka teori-teori barat itu kan kurang relevan dengan ajaran Islam. Jadi secara tidak langsung psikologi Islam ini nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Nah, itulah yang ya betul. Ya betul. Ini mungkin ya, ingin menambahkan itu. Tadi betul ya kata Anda. Sebenarnya kata Prof. Abdul Mujid, psikologi Islam itu bukan bagian dari psikologi yang ada di Barat. Jadi psikologi Islam itu nanti terpisah katanya gitu. Nah, terpisahnya adalah di psikologi Islam itu adalah cabang dari ilmu Islam sendiri. Kan Islam itu mengajarkan akidah, ibadah, bukan akidah, iya akidah ibadah, bukan. Tiga itu apa? Akidah,
Apalagi? Yang iya itu akidah terus ibadah. Iya benar, ibadah sama akhlak kan. Akhlak gitu. Yang tiga itu lah. Akidah muamalah. Enggak, enggak ya? Ya, Islam. Islam itu akidah, ibadah sama akhlak. Nah, awalnya psikologi Islam itu mau dimasukkan ke akhlak, tetapi akhlak nanti dikhawatirkan akan menjadi kayak tereduksi karena akhlak itu sangat luas. Gitu ya. Makanya ya udah kalau gitu diusahakan psikologi menjadi ilmu dari Islam tetapi bukan dari akhlak gitu, apalagi dari ibadah atau akidah. Itu adalah salah satu upaya dari para peneliti psikologi Islam gitu terkait hal tersebut gitu. Jadi diusahakan. Jadi kayak masih berdiri sendiri gitu, bukan bagian. Tapi ada yang klaim juga bahwa psikologi Islam itu bagian dari psikologi itu sendiri. Tapi kalau setelah Anda tanya waktu ke Pak Tahrir katanya bukan gitu, karena yang bagian dari si FPA itu psikologi spiritual, kan? Nah spiritual sama Islam beda katanya gitu. Kalau psikologi spiritual itu melibatkan aspek aspek luar tuh namanya tuh gimana? Aspek luar dari spiritual itu apa teh? Ya, aspek transpersonal di sana tuh jadi menekankan hal-hal yang ada dalam luar diri gitu untuk melakukan sesuatu seperti itu. Tapi di sanalah kenapa disebut spiritual, karena yang mengendalikan itu bukan Allah. Kristen juga menganggap spiritual Kristen itu ada di sana di psikologi spiritual, sehingga tidak bisa disebut sebagai psikologi spiritual tuh mewakili Islam. Enggak, Islam tuh hanya sebagiannya gitu dibahas di sana, karena di spiritual itu mencakup semua agama, mereka tuh mengakui itu. Dan kenapa tadinya seperti yang disampaikan oleh Muzaki, kenapa psikologi Islam harus berdiri sendiri? Karena dari awal psikologi Barat itu tuh mereka membebaskan manusia. Jadi apa yang dilakukan manusia itulah yang sejatinya gitu kan. Sedangkan Islam itu bukan apa yang dilakukan manusia, tapi manusia itu harus bagaimana gitu. Nah makanya di psikologi Islam tuh kenapa dasarnya langsung Al-Quran sama Sunnah, jadi untuk penutur, pembina gitu. Tapi dalam psikologi Barat, misalkan Ali, kamu kalau misalkan lagi makan, kemudian ketika lagi makan ada tempe aja gitu ya, tapi ketika selesai makan gitu ya, kamu lihat di pinggir jalan ada temen yang dia tuh gak bisa makan, lapar gitu, apakah kamu akan bersyukur gitu? Nah, bersyukur kan? Nah, psikologi Barat itu cuman gitu. Kamu tuh bersyukur atau enggak, tapi enggak ngarahin kamu tuh harus bersyukur gitu. Itu jadi paradigma yang disampaikan sama itu tuh. Makanya kenapa ada kuantitatif dalam psikologi umum tuh? Karena berfokus kepada banyaknya manusia. Manusia itu normalnya paling banyak mayoritas itu melakukan apa? Kenapa LGBT di EPA, khususnya di DSM 5 itu tuh dianggap sebagai satu hal yang normal, karena secara mayoritas orang-orang yang LGBT itu mereka tuh baik-baik gitu, gak melakukan kerusakan gitu ya. Kalau kata Pak Agus tadi mah, psikologi Barat tuh berdasar pada norma keadilan dan juga apa? Persamaan. Keadilan bukan. Keadilan sama tadi? Kepedulian. Nah, keadilan dan kepedulian. Selama itu, misalkan Ali itu melakukan keadilan, terus Ali itu peduli kepada orang-orang. Nah, Ali itu dalam psikologi Barat itu disebut normal, walaupun nanti termasuk orang yang LGBTQ gitu. Nah, mereka iya gitu, mereka tuh. Nah, sedangkan kita punya aturan itu buat menjaga. Ya udah, ini mah udah salah gitu. Tapi untuk menjawab yang kedua tadi, tapi kita nanti kan ini diskusinya, nanti boleh disampaikan juga sama yang lain. Untuk yang menjawab yang kedua, apakah teori psikologi Barat itu tidak rasional gitu ya bagi orang-orang Muslim? Apakah tidak sesuai? Kalau dari saya pribadi sebenarnya itu tuh masuk aja sebenarnya. Psikologi Barat itu mereka sudah matang, ini udah lebih dewasa lah, karena mereka sudah menghitung dan sebagainya. Tapi ada sebagian yang tadi kurang, makanya kenapa disebut mengkritisi itu hanya mengoreksi sebagian kecil gitu. Makanya kan tadi yang disebut dari behavior cuman kurang apanya?
Di behavior kurang ini nih, menghilangkan kehendak bebas. Tuh, behavior tuh memberikan kehendak. Itu mah apa? Humanistik itu. Iya. Humanistik. Kalau humanistik kan manusia itu unik gitu. Jadi mereka tuh bebas melakukan apapun gitu. Nah, jadi di sanalah manusia tuh gak boleh bebas tuh. Jadi hanya bagian-bagian kecil yang memang harusnya ada aspek yang mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu gitu. Itu mungkin sebenarnya. Jadi sebenarnya menerima aja, tapi ada bagian-bagian teori yang memang nggak sesuai itu karena dalam Islam tuh sebenarnya itu tuh diatur gitu. Itu sebenarnya gitu. Kayak misalkan kecerdasan kan kita masa nggak nerima, diterima aja lah tentang WISC itu. Itu WISC. Itu mungkin. Kalau yang kata Abdul Mujib kayak gitu. Ya gak teh? Bagaimana teh? Ada lagi kita diskusikan. Ini baru datang makanya bingung sana. Gak apa-apa. Selamat datang. Ah iya benar. Ditanya. Oh gitu. Oke, oh iya, karena saya moderatornya malah ngalihin ke pemantik. Maaf, pemantik. Aman. Sudah sopan. Aman. Ini kan pemantik ya. Saya moderatornya. Oke, baik. Kepada Siapa? Lutfia. Astagfirullahaladzim. Ya, Lutfia. Tahu ingat. Lutfia, tadi apa yang Lutfia dapat atau misalkan yang Lutfia ketahui tentang psikologi Islam gitu Yang aku ketahui. Iya, betul. Kalau yang aku ketahui sendiri, psikologi Islam itu yang dimana ngarahnya tuh ketenangannya itu ya zikir itu ya. Cuman waktu pas masuk kan ada psikologi Islam juga. Itu tuh aku sempat bilang sebenarnya ilmu yang karena itu benar-benar psikologi Islam itu bisa dibuktiin banget. Kan kebanyakan ilmu juga kayak ke ranah psikologi ya. Ya kurang lebih itu aja sih yang sesimpel itu. Oke, dari Rehana. Nggak ada idem. Apalagi ibid. Beliau ibid. Biasanya suka ada bedanya. Oke. Kita ciptakan heterogenitas. Ayo kita macam-macam ini. Nggak jauh dah. Macam-macam ya? Nggak jauh banget. Macam-macam. Gimana Rehana? Rehana. Yang lain dulu ya. Hah? Lain. Oh, enggak. Tidak boleh. Gak apa nanti biar tahu. Jadi Rayana tuh taunya sampai mana soal itu biar kayak itu jadi bahasan buat kita kan keilmuan itu. Biar nanti buatin temanya. Gimana? Yang pertama tadi kan jam 8 sampai 8.30 nyampe lokasi. Sudah ya. Aku juga sebenarnya kurang tahu banyak ya tentang bisa gitu. Tapi udah ya apa boleh dulu waktu di kelas kurang kurasi itu sebenarnya. Jangan dicontoh itu. Tapi yang taunya apa tuh? Yang taunya apa? Aku tahunya juga kurang lebih kayak selesai itu ya. Pokoknya selesai sholat sama di sekolah di satu pendekatannya mungkin lebih ke yang mikir terus 30 sampai 8 Bisa nggak sih kalau psikologi Islam sama psikologi baru itu Ada. disatuin bisa nggak? Bisa. Emang gitu? Ada. Bisa. Nah, itu Itu namanya integrasi ilmu. aja yang mau gali lontongnya siapa? Kan ada. Kan gratitude disamain sama Ada kebersyukuran. metodologinya nih. Emang gitu ada pada itu. Bisa nggak? Namanya apa? Integrasi mengintegrasi ilmu itu nanti tuh ya nanti aja berarti nanti minggu nanti akan dibahas. Nanti ada 6 fase tentang psikologi dengan Islam. Yang pertama ada yang diintegrasikan, ada yang apa gitu, ada 6 gitu. Gimana? Kan kalau misalkan di sana ada yang kan kalau misalkan kan nggak bisa ada ini kan Apa? ada Iya, rukiah. Aduh. Iya. masih apa ya masih enggak dia masih di desa udah ada terus lucunya juga kan satu lagi siapa Oh, enggak. Ini agak ini Berat ya? Sebenarnya ini pernah dibahas
pas semester 2 sama cuman aku kurang paham gitu. Soalnya kayak kesurupan kan kalau dalam Islam tuh ada ininya ya, tapi kalau psikologi itu Islam dan dia harusnya nggak tahu deh sebenarnya itu dalam kaiduan psikologi sendiri. Soalnya setahu aku tuh kalau misalkan kata Bu Elis ya, Bu Elis tuh bilangnya kalau misalkan di psikologi itu kesurupan itu nggak ada. Katanya kalau misalkan kesurupan itu karena kita tuh dalam alam bawah sadar kita tuh selalu mengundang banyak emosi gitu loh. Nah secara nggak sadar makanya karena udah terlalu penuh gitu ya stimulasi itu bisa kayak keluar emosi jadi berbentuk kesurupan gitu. Tapi Bu Elis juga nggak mau jelasin banyak jadi masih banyak Cuman ini doang sih kita sambil doang. Jadi yang penelitiannya itu dari berat yang berat. Siap. Siap. Itu pertanyaannya. Baik, sebelumnya itu kepada diri. Tadi kita review dulu di video yang tadi yang tahu soal apa yang Rifki ketahui tentang psikologi Islam. Tapi nanti ada warga di sana jadi kalau kamu nggak bisa kan belajar tentang proses mental. Si Mama hadir dari tadi. Enggak yang ini yang ini. Oke, kan psikologi belajar tentang proses mental. Nah, psikologi Islam berarti yang berlandaskan keislaman gitu. Jadi itu simpelnya. Bang Anta, teknis saya. Iya, ini review kan teteh mah udah level atas ya. Jadi kita nggak tahu. Maksudnya udah lulus kan? soalnya jarang banget diskusi-diskusi Oh iya, ini ada spesialis sama orang pernah teman-teman Ngeriung. kan perlu dipahami ada yang namanya psikologi Islam, ada yang namanya psikologi Islami. Tadi aku juga izin curi-curi cari dulu karena aku lupa. Jadi kalau misalnya psikologi Islami itu lebih menekankan teknik-teknik jadi mengelaborasi menggabungkan teori psikologi kontemporer dengan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Jadi dari segi praktiknya, misalnya kita ada CBT, terapi CBT. Oh iya, di situ sambil dikaitkan dengan dalil-dalil dengan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya kamu bisa mencapai mindfulness dengan sholat, ketenangan, dengan sholat, dengan zikir dan lain sebagainya. Itu dari segi praktiknya. Jadi psikologi Islam itu menggabungkan praktik-praktik psikologi kontemporer dengan praktik Islam. Nah kalau psikologi Islam beda ya, itu psikologi Islam. Kalau psikologi Islam lebih ke apa ya? Memandang manusia itu sebagai kalau misalnya psikologi kontemporer itu mandangnya gimana tadi? Berdasarkan ini metodologi barat ya. Rasionalitas. Ada ruh, ada nafs, ada Kolbu. ada kalbu. Nah kalau psikologi Islam itu memandang manusia nafs dan beda lagi kalau psikologi kontemporer itu nggak bahas ini kan. Mereka nggak meyakini manusia itu terdiri dari tiga ini kan. Jadi beda psikologi Islam dengan psikologi kontemporer itu bedanya udah dari situ tuh. Berarti udah terlihat kan ke depannya ya pasti beda lagi cara pandangnya, memandang manusia itu sebagai apa gitu sih. Baik, terima kasih ya. Terus itu. Itu betul. Sama roh kolbu nafs. Itu perlu dicari dan definisinya tuh beda-beda.
Baik. Jawab tadi ada pertanyaan. Itu agak ini. Wow, agak dalam ya? Ini udah dapat belum sih? Udah ada yang Belum. nanya gitu nggak di kelas? Udah, tapi nggak tahu sih, lupa lagi teh. Udah, pernah. Lupa lagi. Nah, Ali Gimana Pak? Gimana Pak? Sama karena apa sama coba deh sekarang obatnya intinya sebenarnya tuh nggak ada yang namanya kesurupan. Jadi intinya coba cina kalian kalau lihat orang yang kesurupan pasti di tempat umum. Nah itu tuh dia aja lagi cari Perhatian. Oh iya. tapi gitu yang dijawab sama aku kalau nggak salah. Jadi Kak Rena juga jawab dong. Gimana gimana tuh? Iya, kayak gitu. Riana ya. Jadi masuknya ke NPD berarti ya? Narsistik kan? Narsistik. Iya, yang caper kan NPD orangnya. Belum tentu. Tapi bagian ya teh. Ya bisa jadi. Berarti baru caper doang ya? Kalau kamu Tapi belum terbukti kan. Apa? kayak gitu. Biasanya ada yang nanya gitu nggak sih? Atau semua ini Sama kebetulan kelas ya. Kelas. Makanya ini yang ini saya lupa lagi. nggak ada. Tapi menurut saya sih kalau untuk pernah Pak Agus bilang kalau kesurupan itu ada bahasanya lagi, beda lagi. Lupa Pak. Istilahnya ada lagi. Ada istilahnya lagi. Jadi dan Pak Agus bilang kayak gini, kalau mau saya praktekkan sekarang bisa, siapa satu orang volunteer yang mau, bilangnya kayak gitu. Nah, Praktek kesurupan. di praktek mau dibikin kesurupan, dibikin hipnotis kayak gitu. Jadi semua apa yang kita omongin dia jawab dengan jujur. Kayak yang misal ada kan di HP juga, di handphone kayak program Uya dulu. Kan ada Oh, Uya Kuya, iya Uya Kuya. Ya, Uya Kuya teh, yang rumah Uya. hipnotis. Iya, hipnosis berarti ya. Jadi kayak gitu ada caranya, tapi beda bahasa lagi kata Pak Agus. Nah, kebetulan saat itu nggak ada yang mau jadi volunteer, jadi nggak jadi. Oh. Iya lah nggak ada yang Yang takut kebuka. kalau gitu mah mirip sama siapa sih? Pasti ada sih kalau yang ngajak ke sana. Yang ininya Pajak. Pak Imam juga gitu waktu di kelas kayak siapa yang mau jadi relawan yang kita coba teknik hipnotis lah gitu. Ya nggak ada yang mau sih. Ditarik alam bawah sadarnya. Tapi nggak lagi bahas rupiah. Nah, kalau untuk ruqyah, aku pernah dengar. Jadi cara ruqyah itu sebenarnya beda. Ruqyah itu nggak bisa diadain dalam hal kayak duduk dibacain ayat, nggak bisa. Jadi ada syaratnya kalau mau ruqyah. Misal sebelum ruqyah 6 jam sebelumnya tuh nggak boleh makan. yang rukiah. Iya, yang mau diruqyah itu nggak boleh, harus dipuasain dulu. Nah, setelah itu pas ketemu sama yang meruqyah itu ditenangin dulu, kayak ditenangin, ditanya nih apa masalahnya. Berarti ada teknik psikologinya ya di situ. Iya, ada yang psikologi. Kayak di berarti kalau misalkan di TikTok suka ngeliat kayak di rupiah tuh nggak bisa pakai Oh, online itu. Oke, online gini teh yang itu yang enggak sih tapi kayak jangan kamu nontonin yang apa namanya yang online yang lain kan yang kamu teh modalnya apa modal Jadi ada bahasan spiritualnya tersendiri. Soalnya kalau misalnya kita nggak ngelihat langsung nih, kita ngelihatnya di HP doang, itu kan nggak akan percaya. Tapi kalau misalnya kita di tempat itu ngelihat orang di ruqyah, nah pasti kepicu kayak ini beneran ini. Sampai pernah lihat nggak yang orang makan kaca? Nah itu kan beda lagi bahasannya. Jadi orang yang sampai ke titik itu tuh ada dua kan, ada kelebihan manusia. Jadi kelebihan orang yang Allah kasih ke orang biasa, kelebihan apa? Oh. Apa sih itu? Oh, kalau Nabi mah mukjizat Ya, gitu. Kalau itu mah mukjizat. apa?
Kalau nabi mah mukjizat, gitu dikasih mukjizat. Kalau manusia karomah. Bukan, karomah orang apa? yang Wali. orang soleh. Kalau yang biasa mah Maunah. baru denger aku. Maunah itu kelebihan yang diberi Allah ke orang-orang yang kafir. Maaf. Biasa. Bukan orang biasa, orang yang jauh dari ajaran Allah. Jauh. Oh. Bisa dibilang maaf ya, itu Maunah orang biasa. Karomah itu kiai, orang berilmu. Maunah orang biasa kayak kita, kayak saya. Kalau istidrak orang ini seperti itu. Jadi ada dua jadi ada dua sebenarnya di dalam diri manusia itu ada dua ruh jasmani, ada dua ruh. Jadi yang spiritual sama yang enggak. Nah, yang spiritual itu tuh orang yang bisa mencapai ke titik itu beda lagi bahasanya. Makanya kalau misalnya kita melihat ada orang yang bisa ngeruqyah, kalau kita pikir masa orang mau diruqyah nangis-nangis menjerit-jerit ngomong, iya memang gak masuk akal. Iya memang gak masuk akal karena belum sampai ke tahap pengertian dari kita sendiri. Jadi kalau mau tahu sedalam apa bahasan itu, kita harus ikut andil dalam proses itu. Misal kita ikut proses peruqyahan, di situ ikut puasanya, ikut baca Al-Qur'annya. Karena saya pernah minta ruqyah sama ustaz saya sendiri, pernah waktu itu minta diruqyah. Disuruh baca surah Al-Baqarah ayat berapa gitu. Pokoknya di juz 1, gua nggak salah di pertengahan itu dibaca sampai 40 kali. Ini maksudnya apa gitu? Baca sampai 40 kali. Ya udah saya baca terus. Nah lama-lama pikiran sama tubuh itu nggak sinkron, kayak makin lemas. Nah tiba-tiba hilang, nggak ada gitu, kosong. Tiba-tiba kosong aja kayak tidur. Pas saya dan bilang itu jawab ini segala macam itu udah ada buktinya. Kamu ngelakuin ada jadi kalau ruqyah itu termasuk dengan psikologi nggak ada apa namanya, ada kaitannya, tapi dari kata ya kan sahur kan itu kalau dari berapa pengalaman jadi nggak sekedar orang datang dia nggak bisa ada sesi ya. Rasanya hidupnya gimana nih? Nggak hilang gitu, Nggak sadar berarti kita. tapi ketika udah selesai capek banget. Kayak habis lari 10 km itu. Tapi kalau emang mau orang yang bisa keluarga banyak. Kalau yang mau pasti harus ikuti ritual-ritual. Apa nih gitu ya? Ada hubungannya dengan psikologis, tapi nggak sama. Menarik. Cobain, seru. Tapi kalau misalkan salah satu tolak ukur itu ketika yang tinggal sadar, apa bedanya dengan yang ini nggak, karena main ini terus didorong dadanya itu kan gelap ya, itu gimana bedanya? Pernah main gitu, tapi itu nggak bisa ngomong dan sesak napas. Iya. Karena napas kita terhenti kan. Kalau itu nggak bisa ngomong. Pernah dengar nggak kalau misalnya orang tidur itu lebih jujur daripada orang yang bangun sadar? Jadi coba teman lu lagi tidur, tanyain sesuatu, pasti dia jawab dengan jujur. Itu beda lagi di alam bawah sadar kita yang ngejawab. Tapi lagi tidur susah. Bahkan sama bangun ya? Tapi ketika dia menjawab itu jujur, nggak akan bohong. Jawabannya. Ya nggak buat karena orang biar jujur ya, tanya ketika tidur. Gimana nih? Waktu itu jiran kan gitu. Dan di bawahnya tapi aku bebas karena kalau yang
tanya aja nanti dia nyambung. Jawab. Jadi gimana nanya apa? Kira kamu siang ngapain kok nggak ada di kosan aku? Dia jawabnya jujur. Terus habis itu aku bilang, Kira tadi kamu yang kosan aku jam berapa? Jawabnya jujur jam yang sama itu. Jadi bahasa itu mengikut pada yang asli. Coba yang kita selain itu ajak teman pasti nyambung. Pasti nyambung. Kayak gitu. Ya berarti kalau di bio itu yang ini loh, yang lagi di tahapan apa gitu. Ini juga nih. Lagi di tahapan apa? Gimana? Ya yang di tahapan apa lagi di bio nih, yang dalam mimpi, yang waktu mekanisme mimpi. Ya yang lagi paling bawah tuh kan makanya ada mimpi itu karena dalam tahapan itu makanya dia tuh bebas banget ini. Berarti kalau gitu masih pandangan Suproid soal ego itu bisa. Proyeksi. Enggak, si egonya kan memang bawah sadar itu. Berarti emang cara menghentikan agar dia nggak memperhatikan si super egonya tuh dengan cara dia tidur gitu tadi. Ya, kemungkinan dia. Kita tahu. Iya. Enggak, kan tahu kan? Untuk bisa Untuk bisa si ego tuh keluar bebas. Oh iya. Ketika dalam nggak sadar. Iya, ketika dia tuh emang dalam nggak sadar, sedangkan kan kenapa kita tuh suka berkata-kata yang seakan-akan bagus gitu ya, ada satu hal yang dipendam karena kan ada si super ego sama si ego id yang dalam yang dalam id. Nah, ada si ego sama super ego yang menahan id itu. Berarti itu ketahan ya? Iya, mungkin. Iya ya. Itu yang Iya, si id itu yang keluar makanya. Berarti si tidur itu bisa nurunin si super ego sama egonya ya? ini jadi pertanyaan. Gimana pendekatan? Gimana? Ini jadi pertanyaan kedua. Oke. Ketika Kirim di grup Syadan. mau ngeluarin Betul. ketika it keluar super ego sama ego itu apa sih? Mana ya? Gimana? Ya bakso. Cara ngeluarin it apakah dengan menghilangkan kesadaran? Oh, gini. Tapi anak pernah meraktekin. Mau praktekin nggak? Gimana tuh? Cara id kita ini bebas. Aslinya. Tapi karena ini kan tempat umum ya. Sebenarnya agak berat juga kena ngelawannya. Coba ante teriak, oh gitu. Aduh. Coba. Hah? Kan? Oke. Mau nggak? Mau cobain nggak? Mau nggak? Malu. Baik tuh. Karena nanti di tempat lain lah ya. Oh iya, nanti kita di Batu Kuda lagi. Asli loh. Dan setelah coba ya karena anak praktekin ya ke anak-anak santri kan sambil ngajar. Anak pengen nyobain ya. Waktu itu lihat di sosmed gitu. Dan setelah dipraktekin tuh mereka kayak ngeluarin langsung wah gitu semuanya. Padahal awalnya dia malu-malu. Oh. Iya. Kan kenapa kita kalau misalkan sama teriak gitu? Ya kita berarti dia ini udah bisa bebas. Udah kita sama super egonya. Jelas Pak. Ya kan itu idmu bukan idku. Itu berarti idnya apa gitu. Iya sih, masuk akal ya. Hal yang pertama itu lebih berat, ketika di jalan yang kedua bakal ringan, kayak gitu. Pertama aja malu-malu. Tapi nanti ada tahapannya jadi ini. Bisa karena terbiasa. Kayak itu mah malu karena dipermalukan. Terlanjur malu. Yang ketiganya udah terlanjur malu ya udah. Keluarin aja ya. Udah amat ya. Tuh. Udah malu juga. Oke. Nah, gimana? Gimana? Kesurupan guys sebenarnya apa ya daging saat ininya itu teh kesurupan juga bisa menjadi salah satu cara nanti kita keluar karena kalau kita melihat kesurupan kita teh orang teh memandang kita dan seperti itu ya tidak ada hal ini ada setannya intinya jadi
Bisa. itu salah satunya di mana yang dulu ya kita bilang kita sama kesurupan si Teteh. Nah yang kelompok sapi itu ada Jamal, Ardi, Anda, Ocha, Wanda, Ella, Dinda, Rada. Jadi saat dia di orang menjaki dia bukan dia itu tidak kesempatan buat mengeluarkan. Jadi yang PDD itu dibagi termasuk Mela masuk mengeluarkan hal-hal yang sebenarnya nggak bisa aku, tapi dia pengen lakuin. Nah saat dia bisa lakuin karena bukan dia jadi teknisnya. Sekarang pengumuman dari dananya kayak kalau kalian lihat kayak apa sih kan hal-hal yang Aneh. anehnya kayak sama menjawab di atas diri dia sendiri. Apa? Udah napas gitu. Napas lagi. materi sosial Apa? yang sama kelompok aku. Buka PPT-nya buka. Nggak, itu mah cangkel. PPT-nya. Ini loh yang Sambil nunggu PPT-nya di ini. yang ini yang apa sih namanya tuh? Lupa. Tuh, dibuka dulu. Yang apa ya? Ya itu. Berarti Ya. Kak. Yang sama Bu Hilmi. Itu mah ini yang apa? Ada yang low evidence gitu, konformitas. Oh, di individuasi. Iya. Sosial ya. Iya benar. Sosial Jadi tidak kalau individuasi Entah, itu gampangnya tuh kayak misalkan kita lagi kerjaan, terus misalkan aku tuh apa ya? Aku tuh ikut demo. Kita kayak anarkis gitu. Kalau nggak merasa aku tuh salah karena kayak aku tuh lagi demo nih kerjaanin. Jadi bukan atas namain diri sendiri, tapi aku tuh kayak namain kelompok aku. Itu Oh iya benar. Tapi ada di sana tuh ada berapa? Ada 4 ya? Ya, di individuasi tuh. Waktu jelasin tuh. Coba ini. Bagus Pak itu. Benar. tapi Jadi maksud di individuasi itu kayak perilaku kita tuh sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Contoh misalkan, kenapa yang tawuran itu mereka berani? Ya, karena mengatasnamakan kelompok. Karena mereka banyakan. Tapi kalau mereka sendiri, gitu. beda. Ada yang tawuran 1 lawan 1 dulu. Iya kan maksudnya. Tapi itu mah yang satu mah yang berani kan. Tapi ide individu itu jadi dia tuh nggak berani. Tapi dia tuh nunggu orang lain balang. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua tuh apa ini kan? Ada yang dia itu kayak tadi kayak bom teroris. Itu tuh di individuasi yang keberapa gitu loh paling di CP Pak. Kalau nggak salah kedua atau ketiga. Dia itu tuh kan sendiri. Tapi kenapa dia berani? Karena dia mengatasnamakan Islam. Seakan-akan Islam itu apa sih? Seakan-akan dia tuh karena Islam, padahal kan ada kesalahan di sana kan. Makanya dia berani bom bunuh diri gitu. Jadi seakan-akan perilaku dia tuh pelepasan tanggung jawab gitu. Dia bisa dialihkan kepada agama, keyakinan, bisa dialihkan kepada kelompok, bisa dialihkan kepada teman gitu ya. Dan sebagainya itu ada berapa ya? 4 ya Pak? Itu seru. Tuh 6 ya. apa penyebabnya? Yang bagian-bagiannya ada loh Pak yang pipa tuh. Ciri. Iya. Cirinya itu ada 4 atau 5. Ada anonimitas, Nah, itu. kontrol diri, konformitas terhadap kelompok, responsibilitas yang menyebar, peningkatan perilaku agresif atau impulsif. Anonim juga bisa kan? Nah, gimana Pak? Coba jelasin. Anonimitas. Gini ya, misalkan kalian mau nge-stalk IG seseorang, tapi nggak pakai IG kalian berani kan? Oh, Tapi iya. nggak pakai IG kalian nggak berani. Ya, anonimitas berarti tidak dikenal ya dia. Iya, jadi kalau Dia berani karena tidak dikenal. kita yang nggak dikenal kita berani. Oke, itu yang pertama itu yang Kayak pertama. bener, kayak lagi di kerumunan berani teriak-teriak. Iya. Kan gak ada yang kenal sama. Iya benar. Bodo amat ya. Bebas ya. Itu anonimitas. Berarti itu termasuk deindividuasi yang anonimitas. Yang kedua apa? Kita bisa Terus itu beda bahasan. Penurunan kontrol diri. Apa tadi namanya yang kedua? Penurunan kontrol diri. Penonton gimana? Itu penjelasannya gimana? Yes. Apa ya penurunan kontrol diri? Oh iya, kalau di eksperimen tuh, yang itu loh yang
kita tuh ada tekanan dari atasan. Kalau di eksperimen tuh, jadi yang tekanan dari atasan, terus dia tuh melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, tapi karena tekanan dari atasan. Jadi misalkan kalau di eksperimennya tuh, jadi ada eksperimen, terus dia tuh nyuruh misalkan kamu jadi orang yang di eksperimennya, kamu yang apa namanya? Subjek tapi bohongan, fake subjek itu loh. Terus aku tuh nyuruh kamu kalau misalkan kamu ngasih pertanyaan, kalau pertanyaannya salah, dia tuh bakal disetrum gitu. Nah kamu tuh sebenarnya di eksperimenan kan ya. Terus kamu tuh ngasih ini, dia salah, kamu ngasih lagi struman, dia salah. Tapi kamu tuh sebenarnya kamu sebenarnya taunya dia betul-betul disetrum, tapi itu bohongan. Kamu tuh terusnya jadi kontrol diri, padahal itu kan jahat, tapi kamu tuh nggak bisa kontrol diri kamu karena ada tekanan dari atas. Berarti sama kayak yang ini ya? Sama kayak yang anak itu ya? Yang pemasan matanya itu. Ntar ya, lupa lagi, Hah? Kayak brigadir. Iya. Itunya gak ada, nama itunya. Tapi itu mah beneran. Iya lah itu. Iya, bener. Dengan tandingan sosial. Ancam gitu kalau misalnya nggak ngelakuin apa yang bisa lagi atasannya. Itu tuh apa sih namanya tuh? Bukan konformitas. Kalau konformitas mah itu ikutan. Konformitas. Apa? Ya. Apa? Mau buka? Ini bentar, ada dulu makan. Ada dulu makan. Dibawain sama itu, sama tadi Riri teh Indonesia. Mereka bawa makan mereka. Enggak tuh sama kelas. Oh iya. Bentar salib bawa dulu makan. Habis makan. Aku udah jalannya lagi. Aja jam berapa? Jam berapa? Berdua? Aku udah Berdua bertiga? Enggak, aku udah jalannya. Oh, enggak. Kenapa? Jam berapa? Janji? Iya makanya di soal juga. Ambil dulu makannya nih. Kalian mau makan apa? Soalnya kemarin gue sendiri di kos tadi. Apa tadi Pak? Iya benernya, di kos. Apalagi kalian belum di ini, belum disampaikan dari kelompok kalian. Yang dia tuh ini, jadi dia itu taat atau ikutnya tuh karena yang kita hadapin itu orang yang kayak memiliki kuasa. Apa itu? Apa? Kayak tadi nggak sih Dan lagi tadi diusir itu? Hah? Iya bener. Padahal kita bisa ngelawan. Iya tadi diusir. Kenapa? Karena dia tuh lagi ngaji. Kita terus ngobrol gitu. Padahal kan lagi diskusi gitu. Tiba-tiba, kalian tuh kesana ke pinggir aja. Di sini berisik gitu. Tolong hargain. Mana yang dalam? Enggak, tadi ada bapak di dalam. Padahal dia apa? Penurunan kontrol dulu. Obedience kuat. Iya benar. Gak tahu ketang. Coba videonya. Apa penurunan kontrol diri? Bayangkan apa aja.